Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas panduan terbaru dan juga terlengkap seputar kisi-kisi TIU untuk persiapan SKD CPNS. Dan ini adalah semua materi TIU yang harus kalian pelajari untuk bisa ngeboost nilai TIU kalian atau bisa dapat nilai TIU yang paling maksimal dan paling besar. Di sini juga aku akan bahas soal-soal untuk masing-masing kisi-kisinya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis karena ini kisi-kisinya aku kasih lengkap banget. Dan ini dari tahun ke tahun pasti keluar ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku karena aku masih banyak banget tips-tips menarik lainnya dan juga contoh-contoh soal untuk persiapan SKD CPNS maupun kedinasan. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke kisi-kisinya. Nah, jadi di sini kisi-kisi yang pertama itu adalah kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal itu ada apa aja sih isinya? Ada sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim di sini itu artinya kita harus memahami kata-kata yang diberikan dan kita harus mengetahui artinya. Nah, kemudian kita bisa mencari arti yang sama atau sinonimnya atau arti yang berlawanan atau antonimnya. Nanti aku akan kasih contoh soalnya. Kemudian yang kedua, untuk kemampuan verbal di sini ada analogi verbal. Analogi verbal ini adalah menyelesaikan hubungan kata yang serupa dengan hubungan kata yang lainnya. Nanti aku akan kasih contohnya juga. Kita lanjut dulu untuk kemampuan verbal yang ketiga, subbahasannya itu adalah pemahaman bacaan. Nah, pemahaman bacaan ini biasanya kita diminta untuk menyimpulkan atau memahami informasi dari teks yang diberikan. Nah, biar kalian gak bingung, langsung aku kasih contoh soalnya aja. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Jadi di kemampuan verbal, subbahasan sinonim dan antonim, aku punya 2 soal nih. Nah, teman-teman di sini harus udah mulai tahu apa perbedaan sinonim dan perbedaan antonim. Nah, ini sebenarnya 2 soalnya sama ya. Kenapa aku bilang sama? Karena dua-duanya sama-sama tulisannya labil. Pilihan jawabannya juga sama semua, dari A sampai E, pilihan jawabannya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah tanda sama dengannya ini. Dan yang satunya tandanya seperti ini. Apa bedanya, Kak? Nah, ini aku akan jelaskan. Jadi kalau untuk tanda sama dengan, ini artinya kita harus mencari sinonimnya. Nah, sementara tanda yang berkebalikan seperti ini artinya kita harus mencari antonim. Nah, kalau sinonim teman-teman udah pada tahu ya, sinonim itu artinya persamaan kata. Atau kata yang memiliki arti yang sama dengan yang disoal. Kalau antonim itu adalah kebalikannya, berarti lawan kata. Atau kata yang memiliki arti yang berkebalikan atau berseberangan dengan kata yang dimaksud atau yang disoalnya di sini labil. Nah, kita cari dulu labil ini artinya kira-kira yang mana ya? Nah, untuk sinonim dan antonim, tips dari aku adalah harus banyak-banyak membaca dan menghafal supaya kosakata yang kita punya, khususnya kosakata bahasa Indonesia kita itu makin banyak, jadi kita makin mengerti, makin banyak kita mengerti kata-kata ini artinya apa ya gitu. Nah, labil ini sering kita dengar ya, sering kita pakai juga nih. Mungkin ini masih muda buat teman-teman, labil tuh stabil bukan? Bukan ya, labil itu bukan stabil. Labil itu goyah. Bisa jadi labil bergerak, enggak juga. Labil melenceng, enggak juga. Labil itu konstan, enggak juga. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah labil itu goyah. Jadi labil sinonim atau persamaan katanya adalah goyah. Nah, kemudian untuk antonimnya ini masih soal yang sama teman-teman. Masih labil juga nih soalnya. Labil, tadi labil itu artinya goyah. Kalau labil artinya goyah, artinya lawan kata dari goyah itu apa ya? Stabil. Bisa jadi goyah tadi bukan, karena goyah adalah sinonimnya. Bergerak, tidak. Melenceng, tidak. Konstan, tidak. Jadi antonimnya adalah stabil. Jadi gitu ya teman-teman, dari satu soal itu bisa kita cari sinonimnya dan bisa kita cari juga antonimnya. Yang mau aku tekankan di sini adalah teman-teman harus tahu tanda sinonim dan tanda antonimnya itu bedanya apa. Karena kadang-kadang di soal nggak dijelaskan nih, kita harus nyari antonimnya atau sinonimnya ya. Nah, ini masih mudah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Nah, di sini masih kemampuan verbal teman-teman yang udah aku jelaskan tadi. Tapi di sini adalah analogi verbal submaterinya. Analogi verbal itu seperti apa, Kak? Nah, ini teman-teman juga pasti udah sering ketemu nih. Presiden, titik dua, negara, sama dengan. Nah, ini carinya apa, Kak? Nah, ini biasanya di soal ada yang ditulis kayak gini nih. Ada titik-titiknya lagi, kemudian ada titik dua, kemudian ada titik-titiknya lagi. Nah, jadi kita harus mencari hubungan katanya. Sini harus cari hubungan kata. Nah, antara kata presiden dan juga kata negara, hubungannya apa? Presiden gitu ya. Kita cari tahu aja hubungannya. Presiden adalah kepala. Kepala dari apa? Kepala negara. Jadi presiden adalah kepala negara. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Kepala, apakah merupakan kepala dari topi? Enggak ya, salah. Berarti yang A salah. Kemudian yang B, rumah. Apakah kepala dari atap? Salah ya. Kalau misalnya dibalik, atap adalah kepala dari rumah. Itu masih mungkin benar, tapi ini kan kebalik. Jadi salah. Walaupun kebalik tetap salah ya teman-teman. Yang C, kepala adalah kepala dari rambut. Salah juga ya. Karena nggak nyambung. Yang D, menteri adalah kepala dari instruksi. Salah ya. Yang benar itu adalah menteri. Kalau misalnya mau menteri nih, itu kepala dari apa? Dari kementerian. Nah, kalau ini masih mungkin benar. Tapi kalau menteri, kepala dari instruksi, salah. Yang E, ayah adalah kepala dari keluarga. Ayah adalah kepala keluarga, benar nggak? Benar ya. Jadi, presiden negara itu sama aja kaitan atau hubungannya dengan ayah dan keluarga. Jadi jawabannya yang E. Ini masih gampang banget, aku kasih contoh-contohnya yang basic-basic aja supaya teman-teman bisa mengembangkan sendiri soalnya nanti seperti apa. Kita lanjut ke contoh dari subbab yang selanjutnya. Nah, di sini ada masih kemampuan verbal, ada pemahaman bacaan. Nah, soalnya udah cukup panjang nih. Ini gimana Kak cara ngerjainnya? Ya, jadi dari subbab-subbab yang aku jelaskan ini, ada dua jenis soal ya teman-teman. Ada soal yang cukup singkat dan juga ada soal yang cukup panjang seperti ini. Dan ini soalnya nggak plek-ketiplek seperti ini, tetapi konsepnya masih sama. Jadi bisa aja soalnya itu dikembangkan menjadi lebih panjang atau soalnya mungkin lebih pendek. Nah, itu gimana yang bikin soal nanti. Oke, kita baca dulu soalnya. Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan. Dari kota A ke kota B, dilanjutkan dari kota B ke kota C. Oke, kita gambarin dulu biar nggak pusing. Jadi di sini ada Pak Ali. Pak Ali mau pergi dari kota A menuju kota C. Nah, dari kota A ke kota C itu harus lewat kota B dulu. Di sini tengah-tengahnya ada kota B. Nah, Pak Ali kalau mau ke kota C, dari A ke B dulu, baru dilanjutkan dari B ke C. Kita baca lagi soalnya. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa. Nah, sekarang kita tulis di sini apa saja yang kita ketahui. Dari kota A ke kota B ya ini, kota A ke kota B, maskapai burung itu lebih mahal, kita tulis lebih besar aja kalau lebih mahal daripada maskapai rusa. Maskapai rusa pakai R aja inisialnya. Tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular, berarti tarif maskapai masih ngomongin tentang maskapai burung ya. Tidak melebihi maskapai ular, berarti burung lebih murah daripada ular. Nah, sekarang kita lihat dari kota B ke kota C-nya. Tarif maskapai ular dari B ke C, itu kurang dari tarif maskapai burung. Berarti kurang dari tarif maskapai burung. Tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Kita lagi ngomongin maskapai ular, berarti tarif maskapai ular sama dengan tarif maskapai rusa. Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut adalah,
Nah, di sini kita baca lagi yang awal. Nggak usah dibaca semuanya, tapi kita ingat-ingat lagi bahwa Pak Ali itu mau melakukan perjalanan yang paling hemat biaya. Berarti harus cari yang paling apa? Yang paling murah ya. Nah, kita lihat dulu dari yang A ke B. Yang paling murah kira-kira yang mana? B kan lebih mahal dari R. B lebih murah dari U. Berarti urutannya gimana? Ini bisa kita cari urutannya. B-nya ada di tengah. B lebih mahal dari R. Berarti R paling murah, kemudian U-nya lebih mahal dari B. Gitu ya teman-teman. Berarti yang dipilih yang mana nih? Yang dipilih udah pasti yang R, karena R-nya paling murah. Berarti kita tulis di sini, dari A ke B yang dipilih adalah maskapai Rusa. Nah, kemudian dari B ke C. Dari B ke C, U lebih murah dari B. U sama dengan R. Berarti U sama R posisinya sama. U dan R ini posisinya sama. Yang lebih murah U-nya atau B-nya? U-nya yang lebih murah, berarti B-nya di depan atau B-nya lebih mahal. Nah, berarti di sini dari B ke C-nya itu bisa pakai dua maskapai ya, bisa pakai Ular atau bisa pakai Rusa. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Ada Ular dan Rusa. Kira-kira benar nggak? Nggak ya, karena yang pertama harus Rusa. Kita langsung cari aja yang Rusa yang mana. Yang Rusa itu yang C atau yang D. Yang Rusa yang C atau yang D. Nah, berarti kita pilih yang mana nih? Rusa dan ular. Rusa dan ular bisa ya, karena di sini ada rusa, di sini ada ular. Yang D, rusa dan burung. Nggak bisa, karena burung itu lebih mahal. Berarti yang D udah pasti salah. Jadi jawabannya yang paling tepat yang C. Rusa dan ular. Gitu ya teman-teman. Kak, mungkin nggak ada pilihan rusa sama rusa? Mungkin. Tapi biasanya kalau dua-duanya benar, rusa dan ularnya ini pilihannya nggak ada. Jadi rusa dan rusa aja langsung jawabannya, tapi yang ini biasanya nggak ada pilihan jawabannya yang C ini. Gitu. Jadi yang C diganti rusa dan rusa itu bisa aja. Jadi nggak mungkin ada dua jawaban yang benar di sini. Oke, itu contoh dari kemampuan verbal untuk pemahaman bacaan. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Nah, ini kisi-kisi yang kedua. Ya, kisi-kisi yang kedua ini adalah kemampuan kuantitatif. Aku yakin teman-teman paling suka banget nih sama yang namanya kemampuan kuantitatif. Oke, kita mulai dari sub yang pertama. Di kemampuan kuantitatif, di sini ada aritmatika yang pertama. Aritmatika ini merupakan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebenarnya ini materi SD ya yang udah kita pelajari, tapi kalau di TIU atau untuk tes CPNS pasti nggak sesederhana anak SD dong soalnya. Jadi soalnya pasti lebih bervariasi. Ada yang namanya penjumlahan pecahan, ada yang namanya penjumlahan desimal, perkalian pecahan, perkalian desimal, dan lain sebagainya. Itu banyak banget jenisnya. Jadi kalau kalian mau cari tahu lebih detailnya, kalian bisa lihat channel aku karena aku banyak banget ngebahas soal-soal seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua di sini ada aljabar ya teman-teman. Aljabar ini pelajaran SMP. Teman-teman juga pasti suka banget sama yang namanya aljabar. Jadi aljabar itu biasanya ada parameter X, ada parameter Y. Jadi ada X, Y-nya, ada AB atau MN. Nah, biasanya kita harus nyari nilai dari AB tersebut, MN tersebut. Nah, biasanya gitu aljabar. Tapi tidak sesederhana itu juga tentunya. Kalau di tes CPNS pastinya soalnya lebih bervariasi. Balik lagi, kalau teman-teman mau cari tahu variasinya gimana, bisa lihat di channel aku karena aku banyak banget bahas contoh-contoh soal aritmatika dan aljabar ini. Jadi di aljabar kita biasanya diminta untuk memecahkan persamaan dan juga pertidaksamaan. Kemudian yang ketiga itu ada statistika dasar. Statistika ini biasanya bentuknya pemahaman grafik, tabel, dan statistik deskriptif. Statistik ini berhubungan dengan rata-rata, min, median, modus. Kalian masih ingat nggak sih? Ada rata-rata, ada nilai tengah, ada nilai yang paling banyak muncul. Itu biasanya berupa grafik, berupa tabel, ataupun bisa berupa deskripsi. Nanti aku akan kasih contohnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada rasio dan proporsi.
Jadi di sini diminta untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perbandingan. Biasanya ada perbandingan umur, ada perbandingan luas, dan lain sebagainya. Jadi kalau di kemampuan kuantitatif ini variasinya cukup banyak. Sebenarnya TIU ini variasinya cukup banyak, cuman secara general itu seperti ini ya teman-teman materinya. Oke, kita kasih contoh soal aja biar nggak bingung. Teman-teman kalau mau screenshot boleh aja disimpan supaya teman-teman nanti kalau misalnya mau belajar ada arahan mau belajar mulai dari mana dan apa aja yang udah teman-teman pelajari dan harus dipelajari ke depannya supaya nilai TU-nya tinggi. Oke, udah di screenshot, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal kemampuan kuantitatif aritmatika. Aritmatika ini berkaitan dengan tadi kan penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, di sini aku ada soal gampang banget sebenarnya ini. 17 kali 125 ditambah 83 kali 125 dibagi 25. Sebenarnya soalnya gampang ya, cuman ada tambah dan kali. Cuman apa yang bikin susah? Angkanya besar banget. Coba bayangkan ya, kalau 17 kita kali 25 dulu. Kemudian kan kalau penjumlahan, pengurangan, pembagian yang harus dikerjakan perkalian dulu ya. 83 kali 125 dulu. Itu besar banget ke angkanya. Gimana cara cepatnya? Aku punya cara cepatnya. Tenang aja. Nah, jadi di sini aku mau jelaskan lagi bahwa dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, ini yang harus dikerjakan dulu. Adalah perkalian dan pembagian ya teman-teman. Nah, jadi nggak boleh dikerjakan yang penjumlahan dulu. Berarti dari soal yang ini yang harus kita kerjakan duluan yang mana? Yang perkalian dulu. Perkalian dulu. Nah, kemudian di sini ketemu penjumlahan. Jangan dikerjakan dulu. Tapi kita harus operasikan yang perkalian lagi. Nah, kalau misalnya ada dalam kurung gimana, Kak? Kerjakan dulu yang dalam kurung. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 17 kali 125 ditambah, kita kasih jarak aja ya, biar tahu yang mana yang mau kita kerjakan duluan. 83 kali 125. Nah, kemudian ini gimana Kak biar gampang? Caranya gampang. Pembagian ini merupakan pembagian untuk yang di depan, untuk yang ini, kemudian yang di belakang juga. Nah, jadi kalau ada kurung dan di tengah-tengahnya sini ada tanda positif atau negatif, ini harus dibagi kedua-duanya. Jadi 17 kali 125 ini harus dibagi 25, 83 kali 125 ini juga harus dibagi 25. Jadi yang dibagi 25-nya yang warna pink ini kita hilangkan, tapi kita yang di sininya kita bagi 25 semua. Nah, ini bagi 25, yang di belakang juga bagi 25. Ini bisa ya, jadi kita punya dua kubu. Ini kubu pertama, ini kubu kedua. Nah, kubu pertama dan kedua sama-sama harus dibagi 25. Kenapa harus dibagi 25? Karena ada kurungnya dan di sini ada tanda positifnya. Kalau teman-teman mau penjelasan yang lebih jelas, aku udah banyak banget bikin video seperti ini. Jadi pastikan teman-teman subscribe channel aku dan lihat video-video lainnya supaya teman-teman bisa lebih mengerti ya. Nah, kemudian di sini ada yang bisa kita coret nggak? Ada ya, 125 dibagi 25 ini bisa kita coret. Sama-sama dibagi berapa? Bagi 25. 125 dibagi 25 adalah 5. 25 dibagi 5 adalah 1. Yang ini juga sama, 125 sama 25-nya kita coret. 125 dibagi 25 adalah 5. 25 dibagi 5 adalah 1. Nah, kita bisa tulis sisanya jadi 17 dikali 5 ditambah 83 kali 5. Nah, di sini lihat dari kubu yang pertama dan kubu yang kedua, ada yang sama nggak? Ada ya, 5-nya sama nih. Nah, kalau 5-nya sama bisa diapain, Kak? Sebenarnya ini lebih bisa sederhana lagi, kita keluarin. Jadi 17, 5-nya kita keluarin, kita taruh belakang aja dulu, gini ya. Nah, kemudian tambah berapa? 83 ditambah 83. Nah, kalau konsepnya kita balik ke yang awal ini tadi, hasilnya pasti sama. Nah, jadi 5 ini kalau kita pakai konsep yang awal tadi, itu harus dikali juga dengan 17, harus dikali juga dengan 83. Jadi sama ya, ujung-ujungnya akan balik lagi ke sini.
Jadi tinggal ditambahin aja, 17 tambah 83 adalah 100 dikali 5. Gampang banget kan hasilnya 500. Sebenarnya kalau kita udah tahu konsepnya, kita akan lebih mudah banget dalam mengerjakan. Kenapa? Karena kalau kita ngerjainnya pakai hitungan biasa, ini yang namanya juga tes CPNS pasti nggak semudah pelajaran SD. Kalau kita pakai hitungan biasa pasti akan ngabisin waktu dan juga akan lama banget ngitungnya. Tapi kalau kita pakai konsep seperti ini, kalau tanpa aku menjelaskan, ini aku pasti 30 detik atau 20 detik aku udah selesai. Nah, jadi teman-teman kalau bisa mengerti konsep seperti ini, itu pasti akan lebih cepat mengerjakannya. Nah, kalau teman-teman mau contoh-contoh soal seperti ini lagi, tips dan trik supaya lebih cepat ngerjainnya lagi, teman-teman bisa lihat di channel aku, video-video yang lain itu juga banyak tips-tips seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Ini masih kemampuan kuantitatif, yaitu submaterinya aljabar. Nah, ini contoh sederhana dari soal aljabar ya. Masih banyak contoh-contoh yang kompleks juga, cuman aku kasih yang sederhana aja. Jika 291AB dikurangi 32 sama dengan 328, maka 97AB adalah, di sini cukup gampang sih menurut aku. Jadi di sini ada 291AB dikurangi 32 sama dengan 328. Yang ditanya 97AB. Nah, di sini kita langkah pertamanya adalah sendiriin dulu AB-nya. Jadi minus 32 kita pindah ruas dari positif menjadi negatif. Jadi ini kalau kita pindah ruas dari kiri ke kanan, dari negatif, tandanya berubah menjadi positif. Jadi 291AB minus 32-nya kan udah pindah, jadi langsung sama dengan 328 ditambah 32. Kemudian tinggal kita jumlahin aja, 291AB sama dengan 328 tinggal ditambah 32 adalah 360. Nah, banyak orang yang bingung harus nyari AB-nya dulu. Padahal ini seperti ini aja udah bisa. Yang ditanya adalah 97 AB, sementara di sini yang diketahuinya adalah 291 AB. Bisa nggak dari 291 kita ubah ke 97? Bisa ya. Jadi ini kita bagi 3. Kalau kita bagi 3 1, semuanya kita harus bagi 3. Baik yang di kanan, baik yang di kiri. Jadi 291 dibagi 3, di belakangnya ada AB. 360 ini juga harus dibagi 3. Jadi perlakuan antara kanan dan kiri dalam aljabar itu harus selalu sama. 291 dibagi 3 hasilnya adalah 97. 97 AB-nya tetap karena yang dibagi cuma angkanya aja. Kemudian 360 dibagi 3 juga hasilnya adalah 120. Nah, di sini udah ketemu nih. 97 AB hasilnya adalah 120. Sama kan? 97 AB sama dengan berapa tadi ketemunya? 120. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Cukup mudah kan sebenarnya aljabar kalau kita tahu triknya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini masih kemampuan kuantitatif, submaterinya adalah statistika dasar. Kita baca soalnya, seorang pedagang buah berbelanja buah-buahan di pasar induk. Harga rata-rata buah mangga, nangka, apel, jeruk, melon, semangka, duku, rambutan, kelengkek, salak, dan nanas adalah 525.000 per kuintal. Ia menambahkan durian sehingga rata-ratanya menjadi 526.000 per kuintal. Berapakah harga durian tersebut? Sekarang kita tulis dulu nama buah-buahannya. Ada buah mangga, ada M. Buah nangka, ada N. Buah apel, ada A. Buah jeruk, ada J. Buah melon, ada M lagi, nggak apa-apa ya, kita tulis M aja. Semangka, ada S. Duku, ada D. Rambutan, ada R. Kelengkeng ada K, salak ada S, dan nanas ada N lagi di sini. Nah, di sini ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jenis buah ya. Nah, harga-harga ini kalau kita mau cari rata-rata, jadi kalau mau cari rata-rata gini ya, rata-rata itu semua harga-harganya per kuintal. Ini semuanya dijumlahin teman-teman. Jadi semuanya harganya dijumlahin dulu, kemudian
Kemudian kalau udah dijumlahin, kita bisa bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa tadi? Ada berapa jenis buah? Ada 11 buah. Nah, rata-ratanya kita udah ketemu hasilnya itu adalah 525.000. Supaya mempersingkat, jadi ini semua penjumlahannya, ini aku tulis aja dengan hasil jumlah. Hasil jumlah 11 buah gitu ya. Atau aku singkat aja dengan HJ atau hasil jumlah gitu ya. Biar mempersingkat aku penulisannya. Jadi semua buah-buahan ini kalau dijumlahin jadinya hasil jumlah dibagi 11. Nah, hasil jumlahnya kita bisa ketemu. Jadi 11-nya kalau kita pindah ke sini dari bentuk pembagian jadi bentuk perkalian. Jadi 525.000 dikali 11 adalah hasil jumlah. Nah, kemudian hasil jumlahnya kita dapat 5.775.000. Ini adalah hasil jumlah. Nah, sekarang kalau misalnya rata-rata, ini rata-rata kedua. Kita pakai oranye aja. Rata-rata. Ini kalau misalnya semua buah-buahannya jadi ada hasil jumlah itu yang ini tadi ya. Nah, ini semuanya kalau kita jumlahin dengan durian dibagi berapa? Dibagi dengan 12 ya. Kenapa 12? Karena tadi buah-buahan ini semuanya ada 11, kalau ditambah durian jadi 12. Rata-ratanya jadi 526.000. 526.000. Hasil jumlah kita bisa tahu nih ada 5.775.000. 5.775.000 plus durian. Dibagi berapa? Tetap dibagi 12 ya. 12-nya pindah ruas berarti dikali. Jadi 526.000 dikali 12. Hasilnya 6.312.000. Nah, kemudian yang ini hasil jumlah tadi kita pindah ruas ya. Kalau pindah ruas jadi bentuknya negatif. Jadi negatif 5.775.000. Sama dengannya tinggal sisa apa? Tinggal sisa durian aja ya. Sama dengannya tinggal sisa durian. Berarti di sini kita tulis durian. Nah, sekarang tinggal dikurangin aja. 6.312.000 dikurangi 5.775.000. Hasilnya adalah harga durian itu adalah 537.000 atau jawabannya yang A. Kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Ini contoh soal terakhir dari submateri kemampuan kuantitatif. Jadi yang terakhir itu adalah rasio dan proporsi. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:3. Langsung kita tulis aja. Jadi di sini ada siswa perempuan berbanding siswa laki-laki adalah 4:3. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 6, berarti siswa perempuan dikurangi siswa laki-laki adalah 6. Maka banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah, berarti yang ditanya di sini banyak siswa. Mau perempuan mau laki-laki semuanya dijumlahin berarti ya. Nah, P berbanding L itu bisa kita tulis kayak gini, jadi P per L itu sama dengan 4/3. L-nya kita pindah ruas dari bentuk pembagian jadi perkalian. Jadi P sama dengan 4/3 L. Nah, P-nya udah sama dengan sendiri nih, berarti bisa kita masukin ke persamaan yang kedua atau yang ini. Berarti P-nya kita ganti jadi 4/3 L. 4/3 L dikurangi L sama dengan 6. Nah, di sini bisa kita tulis gini ya, 4/3 dikurangi 1, L-nya kita keluarin sama dengan 6. Nah, sekarang operasi pecahan. Kalau operasi pecahan apa yang harus disamain? Samain penyebutnya. Di sini ada 1 itu adalah 1/1 ya. Tinggal kita kali silang aja, jadi 4 kali 1 di sini 4 dikurangi 3 kali 1 di sini 3. Di bawahnya berapa? 3 kali 1. Jadi 3. L sama dengan 6. Jadi 4 kurang 3 adalah 1/3.
L sama dengan 6. Nah, kemudian 1/3-nya kita pindah ruasin. Kalau 1/3 pindah ruas, bentuknya jadi dibalik. Jadi L sama dengan 6 dikali. Karena tadinya bentuk 1/3, kalau dibalik jadi 3/1. 3/1 itu adalah 3 ya, jadi satunya nggak perlu ditulis. 6 dikali 3 hasilnya 18. L-nya 18, kita masukin ke persamaan yang ini. Berarti P dikurangi 18 sama dengan 6. P sama dengan 6, 18 dari negatif pindah ruas jadi positif. Tambah 18, jadi P-nya berapa? 6 tambah 18 adalah 24. Nah, yang ditanya jumlah siswa. Kalau jumlah siswa itu adalah P ditambah L. P-nya tadi 24, L-nya 18. 24 ditambah 18 adalah 42. Jadi jawabannya yang C. Yang ini. Gitu ya, ini salah satu contoh kemampuan kuantitatif untuk submateri, rasio, dan perbandingan. Kita masuk ke kisi-kisi yang selanjutnya. Nah, di sini ada kisi-kisi yang ketiga, yaitu kemampuan logika. Di kemampuan logika ini ada 2 submateri, yaitu logika matematika. Di logika matematika, ini biasanya diminta untuk menyelesaikan soal yang melibatkan pola atau urutan. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering ketemu juga nih dengan contoh soal logika matematika yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua adalah penalaran deduktif dan penalaran induktif. Ini biasanya menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, biar nggak bingung, aku kasih contoh soalnya aja. Tapi sebelumnya kalian screenshot dulu sebagai acuan kalian untuk belajar TIU. Oke, kalau udah screenshot, kita masuk ke soalnya. Nah, di sini ada kemampuan logika matematika. Ini gampang banget, biasanya deret angka kita sebutnya ya. Nah, kalau deret angka ini gimana cara menyelesaikannya? Ini pasti teman-teman udah familiar juga. Jadi ini dilewat 1 ya. 2 ke 5 itu ditambah 3. 5 ke 8 itu ditambah 3. 8 ke 11 ini tambah 3. Jadi biasanya kita diminta untuk menemukan pola supaya ketemu jawaban yang titik-titiknya ini, oke? 2 ke 6 ini tambah 4. 6 ke 10 tambah 4. 10 ke titik-titik udah pasti ditambah 4. 10 tambah 4 adalah 14. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini masih mudah banget. Mungkin teman-teman juga udah familiar. Pada intinya, di logika matematika kita diminta untuk mencari pola supaya ketemu jawaban yang benarnya. Kita lanjut ke contoh soal di submateri lainnya. Nah, ini logika, salah tulis judul, bukan matematika ya. Jadi induktif dan deduktif. Semua mahasiswa berdasi, sebagian mahasiswa berias. Kesimpulannya adalah, nah kalau aku, cara gampang untuk mengerjakannya, kita lihat di sini depannya adalah semua. Kemudian yang kalimat kedua atau premis keduanya di sini ada sebagian. Kalau semua sebagian, biasanya kesimpulannya adalah sebagian. Nah, kita cari yang kesimpulan sebagian ada A sampai D ya. Berarti yang E udah pasti salah. Nah, sekarang semua mahasiswa berdasi, sebagian mahasiswa berias. Nah, berarti kalau kita mau cari kesimpulannya, berarti sebagian berdasi dan berias ya. Tinggal digabungin aja. Nah, jadi aku nggak perlu pakai P, Q, Q, R. Nah, itu akan susah ya. P, R. Ini menurut aku kayak nggak efektif. Jadi kalau kita bisa pakai logika, namanya juga kan kemampuan logika. Kalau kita bisa pakai logika, kenapa enggak? Itu mungkin menurut aku akan memudahkan teman-teman juga. Nah, balik lagi, kesimpulannya itu sebagian adalah gabungan dari berdasi dan berias. Kita lihat yang sebagian berdasi dan berias. Nah, jawaban yang paling tepat yang C ya, karena sebagian mahasiswa berdasi dan berias. Udah semudah itu kalau kita pakai logika. Tapi kalau kita pakai rumus-rumus, menurut aku agak lama dan berpikirnya jadi nggak pakai logika lagi. Jadi, kalau ketemu soal yang berbeda pasti akan bingung. Menurut aku, untuk memecahkan TIU itu logika kita harus kenceng nih. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Nah, ini adalah kisi-kisi yang terakhir, kemampuan spasial. Kemampuan spasial di sini ada visualisasi ruang. Ini biasanya menggambar atau menggambarkan objek
dari berbagai orientasi. Dan yang kedua di sini adalah analisis pola. Analisis pola ini biasanya mengenali pola atau hubungan dalam bentuk visual atau diagram. Untuk kemampuan spasial ini biasanya berbentuk gambar ya teman-teman. Biar nggak bingung, kita masuk ke contoh soal aja. Nah, ini untuk visualisasi ruang. Carilah gambar yang berbeda. Biasanya ini udah ada instruksinya di setiap soal, jadi biasanya udah ada dengan jelas kita disuruh ngapain. Tapi kalau misalnya nggak ada pun, cuma ada pilihan A, B, C, D, E, dan ini adalah gambar, biasanya diminta untuk cari gambar yang berbeda. Soal-soal seperti ini juga banyak muncul di tes psikotes. Jadi kalau misalnya teman-teman SKB-nya ada psikotes, ini penting banget untuk dipelajari. Nah, kita cari gambar yang berbeda ya. Nah, kita lihat, perhatikan panah yang lurus, bukan panah yang miring ya. Panah yang lurus ini menghadap keluar. Keluar itu artinya keluar ke sini ya, bukan ke dalam. Kalau ke dalam ke sini nih. Nah, gitu. Nah, yang B menghadapnya keluar juga, yang C menghadapnya keluar juga, yang D menghadapnya keluar juga, yang E menghadapnya ke dalam. Nah, ini udah langsung bisa kita dapat bahwa yang berbeda itu pasti yang E, karena menghadapnya ke dalam sendiri. Atau menghadapnya ke tembok bagian dalam, bukan ke tembok bagian luar. Jadi jawaban yang paling tepat yang E. Ini kemampuan spasial itu segampang itu kalau kita udah sering latihan. Kita lanjut ke contoh soal di submateri yang lain. Nah, di sini ada yang terakhir adalah analisis pola. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama berikut. Nah, di sini bisa kita lihat warnanya aja. Yang pertama ini warnanya hitam full. Yang kedua ada garis. Yang ketiga ada putih. Nah, untuk baris yang ketiga, di sini ada putih, ada hitam, ada garis. Jadi di setiap baris itu ada yang namanya hitam, garis, putih, atau putih, hitam, garis. Pokoknya tiga-tiganya harus ada. Nah, di baris yang kedua, di sini udah ada garis, udah ada putih, dan yang terakhir udah pasti yang belum ada apa? Hitam. Nah, sekarang kita lihat dari bentuknya. Kalau bentuknya di sini ada segitiga, belah ketupat, lingkaran. Lingkaran, segitiga, masih belum tahu, belah ketupat, lingkaran, segitiga. Jadi selalu ada belah ketupat, selalu ada lingkaran, dan selalu ada segitiga. Nah, di baris yang kedua, lingkaran udah ada, segitiga udah ada, yang belum ada apa? Belah ketupat. Nah, jadi ini udah pasti jawabannya. Udah kelihatan banget jawabannya belah ketupat warna hitam full. Nah, gitu cara mencari polanya yang teman-teman. Ini juga cukup sering muncul dalam SKD CPNS dan juga ini sering muncul di psikotes. Jadi teman-teman harus sering latihan soal-soal kemampuan spasial atau gambar seperti ini ya. Itu tadi semua kisi-kisi atau semua materi yang harus kalian pelajari untuk bisa ngeboost nilai TIU atau bisa mendapatkan nilai TIU yang besar. Dan itu juga udah aku kasih contoh-contoh soal yang basic atau dasar. Sebenarnya masih banyak banget pengembangan soalnya, jenis-jenis soal yang lain. Jadi pastikan teman-teman subscribe channel aku, biar aku makin semangat untuk bikin video lainnya, untuk bisa mengembangkan soal-soal yang lain, biar teman-teman belajarnya nggak cuma dari satu jenis soal, tapi banyak jenis soal supaya nilai TU-nya bisa besar. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan juga jangan lupa tonton video-video aku yang lain supaya kalian makin banyak mempelajari variasi-variasi soal yang udah aku bilang tadi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.